Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan semangat dalam belajar agama Buddha dan budi pekerti. Pada video pembelajaran ini, kita akan belajar menghargai ajaran dan praktik meditasi. Setelah pembelajaran ini, kalian diharapkan dapat menghargai identitas masing-masing aliran atau tradisi dalam agama Buddha dan bersatu dalam perbedaan. Anak-anak, kita sudah sering bermeditasi dengan duduk tenang dan memancarkan cinta kasih. Tetapi, tahukah kalian bahwa di berbagai tradisi Buddhis, ajaran dan cara bermeditasi bisa berbeda-beda loh? Mari kita belajar menghargai ajaran dan praktik meditasi dari berbagai tradisi yang indah ini. Dengan saling menghargai, kita bisa hidup rukun, saling belajar, dan tumbuh bersama. Yuk kita mulai pelajarannya dengan hati yang terbuka dan pikiran yang jernih. Bersama saya, Bapak Prayogi Pangestu. Namo Buddhaya. Menghargai ajaran dan praktik meditasi dari setiap tradisi Buddhis adalah bagian penting dalam perjalanan batin kita. Meskipun terdapat berbagai aliran seperti Theravada, Mahayana, dan Vajrayana, semua tetap mengajarkan tujuan yang sama, yaitu mencapai pembebasan dari penderitaan. Setiap tradisi memiliki keunikan, tetapi semuanya menghormati ajaran utama Buddha, seperti 4 kebenaran mulia dan jalan mulia berunsur 8. Dengan memahami dan menghargai keragaman ini, kita bisa memperkaya pemahaman kita tentang Dharma dan melihat bagaimana ajaran Buddha hidup dalam berbagai budaya. Praktik meditasi dalam agama Buddha beragam, namun semuanya bertujuan mengembangkan kesadaran dan kebijaksanaan. Tradisi Theravada menekankan meditasi vipassana untuk memahami hakikat sejati kehidupan. Mahayana lebih fokus pada pengembangan bodhicitta, yaitu pikiran pencerahan dan kasih sayang universal. Sementara itu, Vajrayana menggunakan visualisasi dan mantra dalam meditasi mereka. Dengan menghargai keragaman ini, kita bisa memahami bahwa ada banyak jalan menuju pencerahan, dan setiap tradisi bisa memberi inspirasi untuk memperdalam meditasi kita. Berikut ini adalah 3 contoh perbuatan menghargai ajaran dan praktik meditasi dalam setiap tradisi Buddha. Yang pertama, mengikuti ritual dan kegiatan dari tradisi lain. Menghormati dan berpartisipasi dalam ritual atau meditasi yang dilakukan oleh tradisi Buddha lain. Walaupun cara dan praktiknya berbeda dari yang biasa dijalani, hal ini menunjukkan keterbukaan dan penghargaan terhadap keragaman praktik dalam Buddhisme. Yang kedua, mempelajari dan mencoba berbagai teknik meditasi. Mencoba teknik meditasi dari berbagai tradisi Buddha dengan sikap terbuka dan penuh rasa hormat. Dengan cara ini, kita dapat memperdalam pemahaman tentang ajaran Buddha dan menemukan manfaat yang beragam dari setiap praktik meditasi. Yang ketiga, mengadakan atau mengikuti diskusi antar tradisi. Berpartisipasi dalam diskusi yang melibatkan berbagai tradisi Buddha untuk saling bertukar pengetahuan dan pengalaman. Diskusi ini membantu memperkuat saling pengertian dan rasa hormat antar umat dari berbagai tradisi, serta menegaskan kesamaan inti ajaran Buddha. Anak-anak, walaupun ajaran dan praktik meditasi berbeda di setiap tradisi Buddha, semuanya punya tujuan yang sama, yaitu membawa kita ke kebijaksanaan dan kebebasan dari penderitaan. Theravada, Mahayana, dan Vajrayana punya cara bermeditasi masing-masing, tapi semuanya berdasarkan ajaran Buddha. Dengan menghargai perbedaan ini, kita belajar bahwa tidak ada satu cara yang paling benar, tapi banyak jalan yang saling melengkapi. Sikap saling menghormati menunjukkan kita mengerti arti Dhamma, yaitu hidup dengan cinta kasih, kebijaksanaan, dan keterbukaan. Menghargai keragaman ini membantu kita jadi lebih terbuka, damai, dan menghormati sesama.
Nah, anak-anak, itulah pentingnya menghargai ajaran dan praktik meditasi. Walaupun ada banyak tradisi dalam agama Buddha, semuanya mengajarkan kita cara untuk menjadi lebih bijaksana dan penuh kasih. Dengan saling menghargai, kita bisa memperkaya diri dan memahami ajaran dan praktik meditasi dengan lebih baik. Teruslah berlatih dengan semangat dan hati yang terbuka. Sampai di sini sudah paham anak-anak? Jika kalian belum memahami materi ini, kalian bisa menonton videonya dan membaca materinya di belajarbuddha.id dan kerjakan kuis-kuisnya juga ya. Cukup sekian materi kali ini, sampai berjumpa di kesempatan lainnya. Bapak Prayogi ucapkan, Sabe Sata Bawantu Sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih anak-anak. Namo Buddhaya.